Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah la haula wala quwata illa billah. Mabad yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh lan pinispuh, semua kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, Nenggus, semua saja yang nyimak pada ngaji sinau bareng ilmu tasawuf kitab Minahus Saniyah yang berbahagia dan sehat selalu. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengarungi kehidupan ini dengan nikmat, santai, bahagia, imunnya kuat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pengajian ini, mari kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab dan sanad-sanad guru kita. Semoga kita mendapatkan berkah sehingga kita nanti bisa kumpul dengan beliau-beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biniyatul Qubul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wedya sira aidon halimane min hisil khirfati saking mblawuraken penggawean. Fa innal hissa mongko satemene mbaur fil khirfati ing dalem nyambut gawe iku madmumun den cela saran ing dalem mungguhe syarak. Artinya hindarilah olehmu kecurangan dalam bekerja, karena kecurangan dalam bekerja merupakan perbuatan tercela menurut syarak. Waqad rawalan teman-teman ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim fi sahihi ing dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah sanging Abu Hurairah anan Nabiya saten me Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maro lewat sapa Kanjeng Nabi fi suqi ing dalam pasar ala subrati ta'amin ing atase tumpukan panganan. Fadkhala lan ngleboaken sapa Kanjeng Nabi ya tau ing tangane Kanjeng Nabi fiha ing dalem tumpukan panganan mau. Fanalat mongko merkuli apa yat mau balaan ing barang kang teles. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ma utawi apa iku hada iki balalan ya sahibat ta'ami wong kang duweni panganan. Pakola mongko ngucap sapa sahibat ta'am ya Rasulullah Rasulullah asobatuhu mekenani nimpo ing ta'am mau apa samau udan saking langit. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi afala ja'altahu ana ta ora ndadeaken sapa sira hu ing balal mau fauqa ta'ami ing dalem dhuwure panganan hatta yarahu sehingga ningali sapa ningali hu ing balal mau sapa annasu menungso sumakola nuli kari-kari ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man utawa disapani wong iku gisanan nyampur aduk curang sapa wong falaisa mongko ora ana iku minna saking golongan kita. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di pasar melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut.
lantas tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, apakah ini wahai pemilik makanan? Pemiliknya menjawab, wahai Rasulullah, makanan tersebut terkena air hujan. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah dari golongan kami. Sulit memang, apalagi pelaku usaha. Semuanya butuh kejujuran. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW berarti mulai sekarang kita belajar bekerja dengan jujur. Ada istilah namanya bekerja sepanyolan atau bekerja separuh nyolong. Nah, ini termasuk kurang bagus ini. Jadi kita sudah ngaji Notoati, ngaji Minahus Saniyah, diperbaiki akhlaknya, juga diperbaiki waktu bekerja yang profesional. Wa ma'lumun anna kulla insanin yu'rafu fi khirfatihi ma yaqau bi taqwa wa ma bihi yaqul aghas. Dan telah maklum bahwa setiap manusia pasti mengetahui apa yang terjadi dalam pekerjaan, apakah takwa atau kecurangan. Jadi pada dasarnya manusia semuanya itu tahu apa yang dikerjakan dalam pekerjaan itu, dia itu bekerja curang atau bekerja dengan jujur, itu tahu, pada dasarnya tahu, semua tahu dan merasa. Akan tapi kadang-kadang kurang jujur dia. Laqad ja'alallahu ta'ala al-abda aminan ala nafsi fi khirfatihi fa idza gissa khana dinuhu wa nafsuhu wanasu ajmain. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan manusia itu sebagai hamba yang dipercaya atas dirinya sendiri di dalam pekerjaannya. Maka apabila curang berarti ia telah mengkhianati. Jadi mengkhianati agamanya, dirinya, seluruh umat Islam. Waqad qalu kullu man nasoha fi khirfatihi walam yata'ammad alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yas'uru hatta yasiru min ausa'in nasi malan wa man ghassa khirfatihi in kasafa haluhu wa tabadat barakatuhu wa syara an qaribin yadribu bihi al mithalu fil khumuli li anna Allah ta'ala ja'al al-faqra fil ghissi wal barakah fit taqwa. Para ulama telah berkata, setiap orang yang mengharapkan kebaikan dalam pekerjaannya dan tidak menggantungkan diri pada pekerjaannya, maka Allah Ta'ala akan memberkahi modal usahanya dari arah yang tidak ia sadari, sehingga ia menjadi orang yang paling kaya harta. Namun sebaliknya, barang siapa yang curang dalam pekerjaannya, maka Allah akan membongkar kecurangannya, menghilangkan barokahnya dalam waktu dekat, akan menjadi bahan cemoohan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kefakiran dalam kecurangan dan menjadikan berkah dalam ketakwaan. Itu kita harus bekerja yang profesional, yang jujur. Di Al-Quran disebutkan i'malu fasarakumullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu, sesungguhnya Allah itu melihat, Rasul juga melihat, orang mukmin melihat. Apapun yang kita kerjakan itu adalah invest bagi kita dalam kehidupan kita kelak. Di saat kita bekerja bisa jujur, yakin itu akan disenangi orang. Kejujuran itu mahal harganya. Insya Allah dengan kejujuran tadi, yahdi ilal khair, akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang baik, keberkahan dalam pekerjaan kita. Kemudian yang paling penting lagi,
sudah pernah disampaikan di majelis sebelumnya itu, bahwa efek dari pekerjaan itu adalah mencari harta, dan harta itu apabila tidak halal dibelikan makanan, kemudian makanan itu dimakan, maka akan menjadi penyebab yang pertama, yaitu harta itu tidak akan barokah. Yang kedua, menyebabkan doanya itu tidak diterima. Yang ketiga, menyebabkan sulit untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar At-Turmudi rahimallahu taala, ma ma'nal qaumu minal wusul illa istidalu bighairi dalil wa rukudu fit tariqi ala haddis syahwa wa aklil haram as-subhat. Artinya beliau Abu Bakar At-Turmudi radhiyallahu rahimahullahu taala berkata, kaum para salikin, para muridin, para mutasawwif yang belajar ilmu tasawuf itu rata-rata tercegah, terhijab dari wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 sebab, yaitu yang pertama, memberikan dalil tapi bukan dalilnya. Dalilnya sembarang dalil. Dia tidak mengetahui bahwa dalil itu ada 2. Yang pertama adalah dalil nakli yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang berdasarkan dari logika. Dan dalil akli itu tidak boleh ingkar, tidak boleh mengingkari daripada dalil nakli yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, yaitu tergesa-gesa menempuh jalan Allah sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, kebelet tasawuf, kebelet wusul, itu akan menjadi hijab bagi dia. Kebelet, ya, tergesa-gesa. Bahasa hadis itu al-ajru minasyaiton, tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Nyantai aja. Kita belajar tasawuf itu belajar membersihkan hati, mensucikan jiwa, diikuti dengan riyadhah, diikuti dengan mujahadah. Insya Allah nanti akan dituntun sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hudur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab yang ketiga yaitu aklul harami wasyubhat, makan makanan yang haram dan makanan subhat. Kalau kita sudah belajar ilmu tasawuf, belajar untuk membersihkan hati, belajar pengajian sinau bareng minahus saniyah, berarti kita usahakan apa yang kita makan itu bukan makanan yang haram, makanan yang subhat, tidak tahu penyebabnya, arahnya. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan sulit usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali munajat para mutasawwif, para salikin, para orang-orang ahli ma'rifat. Doanya yaitu ilahi anta maqsudi warudaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.